الرابع من شهر أغسطس. Amerika Serikat baru saja diguncang oleh tindakan agresif yang dilakukan kelompok Houthi yang berasal dari Yaman. Kelompok ini berhasil mengejutkan dunia dengan menembakkan rudal permukaan ke udara yang mengincar jet tempur F-16 milik Amerika Serikat saat pesawat tersebut terbang di atas Laut Merah. Insiden yang dilaporkan oleh Fox News ini dianggap sebagai langkah eskalasi yang serius dalam ketegangan yang semakin meningkat antara militer Amerika dan kelompok yang mendapat dukungan dari Iran. Menurut Fox News yang merilis informasi pada Sabtu lalu, rudal tersebut tidak berhasil mencapai sasaran. Sebelumnya, kelompok Houthi juga pernah menembakkan rudal serupa ke drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat pada 19 Februari. Drone tersebut tengah diterbangkan oleh militer Amerika di atas wilayah Yaman, dan dalam beberapa bulan terakhir, Houthi telah berhasil menembak jatuh beberapa unit drone MQ-9 Reaper. Berdasarkan data Kongres, setiap drone ini memiliki nilai sekitar 32 juta dolar Amerika Serikat, yang berarti kerugian yang ditimbulkan oleh serangan-serangan ini sangat besar. Sebagai respon terhadap ancaman ini, Presiden Donald Trump baru saja mengambil langkah tegas dengan menetapkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris asing. Keputusan ini berkaitan dengan serangan-serangan mereka terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah, serta dugaan keterlibatan mereka dalam konflik yang semakin memanas di Gaza dan berdampak pada Israel. Di tengah situasi ini, para pemimpin militer di pemerintahan Trump terlibat dalam perdebatan sengit untuk menentukan langkah strategis yang tepat dalam menghadapi ancaman dari Houthi. Menurut Fox News, perbincangan ini semakin intens untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi agresi kelompok tersebut. Di sisi lain, tidak lama setelah pelantikan Trump, Iran memberikan perintah penting kepada sekutunya di seluruh Timur Tengah, termasuk kelompok Houthi. Laporan dari Telegraph mengungkapkan bahwa pemerintah Teheran meminta pasukan-pasukannya untuk lebih berhati-hati merespon kekhawatiran bahwa kembalinya pemerintahan Trump bisa menghadirkan ancaman besar bagi keberlanjutan mereka. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa pasukan di Irak dan Yaman telah diinstruksikan untuk menghindari serangan terhadap aset milik Amerika. Selain itu, mereka juga secara tegas diperingatkan agar tidak menggunakan senjata buatan Iran jika terjadi konfrontasi. Langkah pencegahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa posisi pertahanan tetap terjaga dan untuk menghindari tindakan yang bisa memicu respon keras dari pihak Amerika Serikat. Reaksi keras dari kelompok perlawanan terhadap rencana Trump semakin menggema. Pernyataan Presiden Donald Trump yang berniat untuk menguasai Gaza dan merelokasi penduduk Palestina secara permanen ternyata memicu kembali ketegangan di Timur Tengah setelah tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Rencana ini tidak hanya disoroti oleh negara-negara Arab, tetapi juga oleh kelompok militan yang tergabung dalam poros perlawanan. Salah satunya adalah kelompok Houthi di Yaman, yang dikenal juga dengan nama Ansar Allah. Mereka turut mengkritik keras rencana Trump untuk masa depan Gaza. Salah seorang pejabat Houthi, Mohammed Al-Bukaiti, mengungkapkan bahwa pernyataan Trump mencerminkan kesombongan Amerika yang merasa dapat mengalahkan segalanya asalkan negara-negara Arab tunduk. Sebelumnya Mesir dan Yordania dengan tegas menentang rencana Trump untuk menguasai Gaza. Akibatnya, kelompok Houthi menyatakan akan mengibarkan bendera perang dengan menegaskan bahwa jika Mesir atau Yordania atau keduanya memutuskan untuk melawan rencana Amerika tersebut, mereka akan berdiri teguh di pihak negara-negara Arab tanpa batasan apapun. Ini jelas kan Presiden Amerika Serikat itu datang bersamaan dengan keputusan Trump yang kembali menetapkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris asing serta entitas teroris global yang ditunjuk khusus. Langkah ini mencolok bila dibandingkan dengan kebijakan luar negeri Joe Biden yang sebelumnya melonggarkan penetapan Houthi sebagai organisasi teroris dengan alasan kemanusiaan di Yaman. Dengan keputusan Trump tersebut, bantuan kemanusiaan ke Yaman kini dipastikan akan terhenti. Setelah penetapan Houthi sebagai organisasi teroris oleh Presiden Trump, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kebijakan baru Amerika Serikat. Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk menghancurkan kemampuan dan operasi kelompok Houthi, merampas sumber daya mereka, dan
menghentikan serangan mereka terhadap personil dan warga sipil Amerika Serikat, mitra-mitra Amerika Serikat, serta pelayaran maritim di Laut Merah. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap kelompok Ansar Allah di Yaman. Namun, jika merujuk pada pernyataan pejabat Houthi sebelumnya, kelompok militan yang berbasis di Yaman ini tampaknya tidak terlalu khawatir dengan ancaman dari Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, karena kelompok ini telah terbukti tetap eksis di Yaman meski terus dibombardir oleh militer Amerika Serikat dan Israel. Bahkan, mereka tetap mampu melakukan blokade di Laut Merah untuk mendukung perjuangan rakyat Gaza, meskipun telah menerima serangan besar dari dua negara adik kuasa tersebut. Pada akhir Desember lalu, tepatnya pada Jumat 27 Desember, kelompok Houthi mengejutkan Israel dengan serangkaian serangan yang mereka klaim bertanggung jawab. Mereka menyatakan berhasil menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, dan tidak hanya itu, Houthi juga mengaku bertanggung jawab atas peluncuran sejumlah drone yang mengarah ke wilayah Tel Aviv, serta penyerangan terhadap sebuah kapal di Laut Arab. Kapal yang diserang ini diperkirakan adalah salah satu kapal penting milik Amerika Serikat. Melihat aksi-aksi Houthi sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024 yang tidak henti-hentinya melancarkan perlawanan serta serangan terhadap berbagai target strategis dan kapal-kapal canggih milik negara-negara besar, publik mulai bertanya-tanya, seberapa besar dan seberapa banyak dana serta persenjataan yang dimiliki oleh kelompok ini? Dari mana semua peralatan dan dukungan tersebut berasal? Seperti yang telah diketahui oleh banyak pihak, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan bahwa Iran secara konsisten memberikan sokongan besar terhadap para proksinya, termasuk kelompok Houthi. Selama ini, Iran telah menunjukkan dukungan yang beraneka ragam melalui bantuan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan berbagai sektor penting seperti energi, kelistrikan, dan transportasi. Selain itu, dukungan paling utama adalah penyediaan senjata modern dan pelatihan militer intensif. Berdasarkan informasi yang beredar, terungkap bahwa Teheran telah memasok sejumlah besar drone dengan spesifikasi canggih, rudal jelajah, rudal balistik, serta rudal menengah kepada kelompok Houthi guna memperkuat kemampuan tempur mereka. Tak hanya itu, hal yang cukup mengejutkan adalah peran aktif IRGC yang juga menyediakan data intelijen lengkap dan dukungan informasi terkait pergerakan kapal-kapal yang melintas di Laut Merah. Adanya informasi tersebut, Houthi hampir selalu tepat sasaran ketika melancarkan serangan di wilayah strategis tersebut. Di tengah dinamika konflik yang berlangsung antara kelompok Houthi dengan negara-negara barat yang mendukung Israel, muncullah isu tak terduga yang mulai ramai diperbincangkan. Para ahli dan pengamat konflik Timur Tengah kini membicarakan adanya kolaborasi rahasia antara Houthi dan Cina. Diduga kuat, Cina juga turut berperan dalam mempersenjatai kelompok ini dengan menyediakan persenjataan canggih yang semakin memperkuat daya tempur mereka. Salah satu sumber intelijen Amerika yang memberikan keterangan kepada i24 News mengungkapkan bahwa terdapat kerjasama rahasia antara Houthi dan Yaman serta Cina. Dalam kerjasama tersebut, Houthi memperoleh akses ke persenjataan canggih dari pihak Cina, sementara sebagai imbalannya, kapal-kapal yang mengibarkan bendera Cina diizinkan melintasi kawasan rawan di Laut Merah tanpa menjadi sasaran serangan. Kesepakatan ini semakin menegaskan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, Badan Intelijen Amerika dilaporkan telah berhasil mengidentifikasi rantai pasukan kompleks yang dibangun oleh Houthi di Cina sejak awal serangan yang terjadi di Laut Merah. Jaringan pasukan tersebut memungkinkan kelompok Houthi untuk mendapatkan komponen-komponen canggih dan peralatan pemandu yang esensial bagi rudal balistik dan jelajah yang mereka operasikan untuk mendukung setiap aksi penyerangan. Nah, salah satu hal yang kini mulai mendapat perhatian serius dari negara-negara yang menjadi musuh Houthi adalah laporan yang mengungkapkan bahwa kelompok ini berencana untuk memproduksi ratusan rudal jelajah canggih yang dapat menyerang negara-negara di Teluk Persia, menggunakan komponen-komponen yang didapatkan dari Cina. Sejak September lalu, Washington sudah beberapa kali mengungkapkan informasi terkait hal ini kepada Beijing, termasuk menyampaikan daftar rinci perusahaan-perusahaan Cina yang diduga terlibat dalam mekanisme pasokan persenjataan tersebut. Nah, pada Oktober tahun 2024, Amerika Serikat akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan yang berpusat di Tiongkok. Kedua perusahaan tersebut
Shenzhen Rion Technology Co Ltd, dan Shenzhen Jinghong Electronic Limited dianggap telah menyediakan komponen penggunaan ganda kepada Houthi. Komponen-komponen ini diyakini akan memperkuat upaya produksi rudal dan UAV dalam negeri yang sedang dikembangkan oleh kelompok militan tersebut. Dengan berkembangnya fakta-fakta yang ada, semakin sulit untuk meragukan bahwa isu ini bukan sekadar rumor. Tampaknya China benar-benar telah melaksanakan misinya dalam membantu Houthi dengan menyediakan berbagai komponen dan teknologi persenjataan. Jika benar demikian, pertanyaannya kini adalah, persenjataan apa saja yang kemungkinan besar akan diadaptasi oleh Houthi dari China untuk memperkuat kemampuan tempur mereka di masa depan?